Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru kami, orang tua kami, Bapak Haji, Ibu Hajjah yang hadir malam hari ini, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Bapak Imam Masjid, pengurus masjid yang hadir malam hari ini yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat sidang jamaah salat tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini atas izinnya kita diberikan kesempatan untuk bertemu, bersilaturahim. Saya secara pribadi tentu sangat teramat sangat bersyukur karena ini pertama kali saya hadir di masjid yang kita cintai ini. Berkat wasilah dari abang kami, Bang Ari, alhamdulillah saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Iqra yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa kebaikan dan keberkahan. Silaturahim yang sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau ingin rezekinya dipermudah, diperlancar oleh Allah, ingin rezekinya diperluas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin umurnya diperpanjang Allah, tentu jamaah bertanya-tanya, apa benar umur itu bisa diperpanjang Pak Ustaz? Sebab Allah juga menyebutkan melalui lisan baginda Nabi bahwa sudah ditetapkan rezeki, jodoh, umur, kematian. Apa boleh kemudian umur diperpanjang dengan silaturahim? Maka kita cocokkan antara hadis dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaruddul qadra illa du'a wa la yazidul umra illa albir. Tidak bisa bala bencana tertolak kecuali dengan doa. Dan tidak pula, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur bisa bertambah kecuali dengan kebaikan. Salah satu kebaikan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjalin hubungan silaturahim kita satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan silaturahim ini benar-benar memperpanjang umur kita, membawa kebaikan, memperluas dan memperlancar rezeki kita semuanya. Amin ya rabbal. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumun la yanfa'u malun wala banun
tidak ada saat itu pertolongan, tidak lagi berguna harta, tidak ada lagi manfaat anak cucu keturunan. Hari itu yang mendapatkan bantuan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya kata baginda Rasul adalah orang yang senantiasa memperbanyak selawat kepadaku. Aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling cepat dapat bantuan Nabi nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, aktsaruhum alayya salatan, adalah siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku. Mudah-mudahan di bulan yang baik ini wasilah salawat juga membawa dan memberikan syafaat kepada kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita duduk di majlis di masjid yang kita cintai ini dengan agenda peringatan nuzulul Quran. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu akan bertanya-tanya, biasanya nuzulul Quran itu Pak Ustadz di malam 17 Ramadan. Sekarang kita masih berada di malam keberapa, Bu? Malam keberapa, Bu? Hah? 14? Berapa? 16. Masya Allah, ini anak-anak puasanya terlalu semangat. Sudah sampai malam ke-16 mereka. Masya Allah, malam ke-14 Ramadan kalau Bapak Ibu mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kalau yang mengikuti Muhammadiyah, malam ini malam ke-15 Ramadan. Apakah salah kita memperingati nuzulul Quran di malam ke-14, di malam ke-15, di malam ke-17? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran, nuzul artinya turun, nazala yanzilu, turun dalam bahasa Arab. Al-Quran, Al-Quran kalamullah al-muta'abbad bitilawatihi, kalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang membacanya bernilai ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nuzulul Quran ini apa, Ustaz? Turunnya Al-Quran. Kapan turun Al-Quran itu? Benarkah di malam ke-17 Ramadan? Maka di sini kita harus mengetahui asal usul mulanya turun Al-Quran. Al-Quran turun 2 kali. Pertama turun secara jumlatan wahidatan, secara menyeluruh. Allah turunkan ke Baitul Izzah sama dunia kepada malaikat Jibril jumlatan wahidatan, secara utuh menyeluruh 30 juz lengkap. Turun pertama. Kapan terjadi turun pertama? Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kapannya dia turun? Lailatul Qadar. Makanya dijelaskan sebagaimana yang dibacakan oleh Bapak Imam kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dalam bulan Ramadan turun Al-Quran. Disebutkan tidak 17 Ramadannya? Tidak. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Dijelaskan di dalam ayat yang lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir. Ada yang mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ada yang mengatakan malam ke-7 Ramadan. Ada yang mengatakan malam ke-14 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan malam ke-25 Ramadan. Ikhtalafal ulama. Ulama berbeda pendapat.
Lalu kemudian Ustaz, kenapa di Indonesia ini kita peringati malam ke-17 Ramadan? Ini dikaitkan dengan surah Al-Anfal ayat 41. Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dikaitkan dengan ayat yang lain. Ayat digabungkan dengan ayat, muncul penafsiran yang lain. Apa ayatnya? Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kata Allah, Al-Quran itu diturunkan pada Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak yang batil, perang Badar. Dua pasukan besar antara kaum muslimin dan musyrikin berkumpul bertemu. Yaumal taqal jam'an. Bertemunya dua pasukan besar ketika itu. Kapan bertemunya? Di bulan Ramadan tanggal 17. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Kami telah turunkan kepada hamba kami. Yang diturunkan tadi maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim. Diturunkan kapan? Yaumal taqal jam'an, ketika dua pasukan besar berkumpul pada hari itu. Ditelisik secara sejarah, dua pasukan itu bertemu pada bulan Ramadan tanggal 17. Ayat Al-Quran umum ditaksis dengan ayat Al-Quran yang lainnya, maka muncullah istilah 17 Ramadan, peringatan nuzulul Quran. Itulah yang dipakai di negeri kita tercinta. Jadi kalau ada orang yang mengadakan peringatan nuzulul Quran malam ke-7 Ramadan, silahkan. Ada yang mau memperingati di malam 14 Ramadan, monggo. Ada yang memperingati malam 25 Ramadan, silahkan, boleh saja. Karena memang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Rasulullah mengisyaratkan 10 malam terakhir, tapi tidak pernah mengisyaratkan tanggalnya. Jadi ini poin pertama. Poin kedua, Al-Quran turun kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, turun secara jumlatan wahidatan, secara menyeluruh pada bulan Ramadan. Al-Quran turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihi salam secara mutawatir, perlahan-lahan diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dimulai pada bulan Ramadan. Sebagian mengatakan bulan Ramadan. Turun pertama bulan Ramadan, turun kedua bulan Ramadan ketika Nabi berada di Ghari Hira'in, berada di dalam gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi. Nabi Muhammad langsung bilang kepada Jibril, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Saya tak bisa membacanya, kata Rasulullah. Barulah kemudian Jibril mengulang-ulang ayat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah turunnya, tanggal turunnya Al-Quran taklah begitu penting untuk kita bicarakan. Mau dia bilang malam ke-7, malam ke-14, malam ke-17, malam ke-25, silahkan. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu, apa sebenarnya tujuan Allah menurunkan Al-Quran untuk kita semua. Betul tak Bu? Betul tidak? Jangan kita nanti berdebat di permasalahan tanggal. Oh itu Masjid Iqra itu malam 14. Itu orang-orang memperingati nuzulul Quran malam 14 itu sosek. Mana tahu ada yang bilang begitu. Ah itu
malam 17 Ramadan memperingati nuzulul Quran, itu bid'ah. La ilaha illallah. Tidak ada yang tahu tanggal peringatan nuzulul Quran dan tidak pernah diperingati oleh Nabi. Macam-macam muncul masalah, sibuk berdebat tentang kapan, tanggal berapa, hari apa, di mana, tapi lupa esensi, nilai apa yang bisa dipetik dari tujuan diturunkannya Al-Quran di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup ceramah saya? Saya biasanya ceramah izin Pak cuma 5 menit di Indosiar tuh Pak. Di sini saya suruh ceramah sama Bang Ari tadi, Ustadz setengah jam ya Pak Ustadz ya paling lama. Aduh, pusing juga saya apa yang mau saya sampaikan ya. Nanti kita lama-lamakan aja di kuis. Alhamdulillah saya bawa produk saya, parfum Kasturi Haramain, akan saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian nanti di kuis ya, di season terakhir nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum saya menutup tausiah saya, mungkin ada beberapa poin ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan peringatan nuzulul Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sebenarnya tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada kita, kepada umat manusia? Paling tidak ada 2 poin besar yang ingin saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini terkait dengan tujuan Al-Quran diturunkan Allah kepada umat manusia. Poin ini saya ambil dari penjelasan, dari ringkasan di muqaddimah tafsir Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Dalam muqaddimahnya beliau menyampaikan ada beberapa poin tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada umat manusia. Saya ambil 2 nilai besarnya. Yang pertama, tujuan Al-Quran diturunkan untuk manusia ini, pertama kata beliau, li islahil i'tiqad, untuk memperbaiki keyakinan manusia. Itu poin pertama Pak. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada khalayak, disampaikan kepada umat manusia. Tujuan utamanya adalah li islahil i'tiqad, untuk meluruskan keyakinan umat manusia yang salah ketika itu. Dulu zaman jahiliyah Pak, orang-orang jahiliyah ketika itu yang mereka sembah ya'budunal asnam, mereka menyembah patung berhala yang ada di kota Mekah, digantung di dinding-dinding Ka'bah. Lalu mereka sembah patung yang tak bernyawa, mereka sembah patung yang tidak bisa berubah. Jangankan nasib orang lain, nasib dirinya sendiri pun tak bisa mereka rubah. Itulah yang mereka sembah, keyakinan-keyakinan itu. Ya'budunal asnam, mereka menyembah patung, menyembah berhala yang tidak la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, juga tak bisa memberikan mudarat kepada mereka. Itu yang mereka sembah. Maka Islam kemudian datang hadir dengan mengutus seorang nabi, seorang rasul, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dititipkan satu pedoman hidup yang akan menyelamatkan umat manusia dari zaman itu sampai hari kiamat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu rasulihi, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang firman Allah yang memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi disuruh berdakwah mulai terang-terangan. Makanya periode pertama Nabi berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah itu, Bapak Ibu sekalian, itu fokus pada permasalahan akidah. Karena memang saat itu kondisinya sudah luar biasa, menyembah yang tak sepatutnya disembah, beribadah kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Itu yang mereka lakukan. Makanya Nabi fokus pada periode pertama di kota Mekah selama 13 tahun, bagaimana memperbaiki dan meluruskan akidah umat. Ini penting Pak, penting Pak, supaya kita jangan salah kaprah. Ini hari ini kita dibodoh-bodohi. Ada orang yang tidak punya keyakinan yang sama dengan kita. Keyakinannya berbeda Bu.
tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada nabi, tidak beriman dengan rukun iman, tidak pernah pula mengucapkan syahadat, tapi gara-gara dia masuk media, sumbang sana sumbang sini, beri sana beri sini, umat kemudian termotivasi, umat kemudian terkelabui bahwa orang yang non muslim, yang tidak berkeyakinan saja baik. Jadi untuk apa kita beragama kalau orang yang berakidah dan beragama akhlaknya tidak baik? Ini menyesatkan, Pak. Menyesat. Ada orang yang tidak berkeyakinan, tidak percaya Allah, tidak percaya Nabi, namun gara-gara menang di media sosial, orang kemudian menganggap agama tidak penting. Yang penting adalah muamalat, yang penting adalah kebaikan-kebaikan sesama manusia. Bu, Pak, saya ingatkan, apapun kebaikan dunia yang kita tanam, Bu, apapun kebaikan dunia yang kita lakukan, Bapak mau nyumbang sekian, mau beri apapun yang Bapak punya, baik kepada tetangga kiri kanan depan belakang, kalau keyakinannya rusak, hilang kebaikan-kebaikan tadi, tidak akan bernilai sama sekali. Lalu apakah mereka dapat pahala nanti di akhirat? Tidak. Kenapa? Karena pondasinya saja mereka tidak punya. Saya mau mengibaratkan kita ini hidup di satu ladang, di satu kapling. Yang kapling itu bukan punya kita. Bukan punya kita. Ada tanah, ada ladang, tinggal di situ, bukan punya kita. Tapi di taman, di ladang itu kita tanami sayur-sayuran, kita tanami tumbuh-tumbuhan. Begitu berhasil kita berikan kepada yang lain. Yang lain menilai kita baik, tapi yang punya ladang menilai kita baik tidak. Kenapa? Karena kita menanam tanpa izin yang punya lahan. Kita hidup di dunia ini ada yang punya. Siapa? Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin, la ilaha illahu. Tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Dia. Tinggal di bumi, tinggal di lahan, tinggal di ladang yang Allah punya. Kita tanam kebaikan, kita semai ke sana kemari, tapi kita tinggal di sini menanam, tak pernah izin, tak pernah ridho, tak pernah meminta izin kepada yang punya. Apakah bernilai kebaikan? Tidak. Maka yang perlu diperbaiki terlebih dahulu adalah bagaimana kita dengan yang punya lahan, bagaimana kita dengan yang punya tanah, bagaimana kita dengan yang punya lahan. Dapat izin dari yang punya lahan, silahkan kau tanam kebaikan, maka kebaikan akan berbuah tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu dengan kebaikan yang ditanam kemudian mengenyampingkan pondasi akidah, keyakinan kita kepada Allah, iman. Nih Pak, sekarang Bapak Ibu selamat. Cobalah lihat yang hadir di masjid-masjid. Ini alhamdulillah di masjid ini anak-anak masih terlihat banyak. Saya tidak tahu di masjid-masjid yang lain. Bapak Ibu selamat, Ibu sholat tarawih, Bapak sholat tarawih, Bapak sholat jamaah, Ibu sholat jamaah. Tapi terfikir nggak di dalam benak kepala kita bagaimana nasib generasi setelah Bapak Ibu tiada? Kalau yang ngisinya saja seperti ini, yang muda tidak ada datang, yang anak-anak tidak diperhatikan, orang-orang tua rajin ke masjid selamat, tapi bagaimana dengan generasi setelah kita? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Orang tua yang baik itu yang dia perhatian akan nasib orang-orang setelahnya. Ini saya rajin ke masjid 5 waktu, alhamdulillah ya Allah. Tapi bagaimana nanti orang setelah saya? Apakah mereka masih mau menjaga keyakinan, keimanannya? Dulu Bu, orang-orang jahiliyah zaman dulu tuh tidak menyembah Allah, menyembah patung karena tidak ada yang ngajarin menyembah Allah. Maka disebut jahiliyah, bodohnya kebangetan. Sekarang kita ini teknologi sudah semakin canggih, ilmu pengetahuan semakin berkembang, tapi kembali ke zaman-zaman susah jahiliyah dulu. Bukan karena kurangnya ilmu pengetahuan, karena terlalu hebat dan canggihnya dunia saat ini, sehingga lupa dengan ilmu agama.
Betapa banyak generasi-generasi kita yang terlena sekarang dengan macam-macam, subhanallah, game online, Mobile Legend dan lain sebagainya, tipu-tipu apa dulu, Crazy Rich yang tertangkap, Masya Allah, tampak di media sosial menghambur-hamburkan kekayaan, membagi-bagikan uang yang dibagi bukan punya dia. Awak pun kalau banyak duit bukan duit awak, bagi-bagian malam ini santai saja. Tapi manusia tertipu dengan kecanggihan teknologi dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga terbelakang dalam hal agama. Dulu zaman jahiliyah orang terbelakang karena kebodohan, tidak ada yang memberikan ilmu pengetahuan. Mereka menyembah patung berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan kerugian bagi mereka. Seolah-olah kembalilah kita ke zaman dahulu. Padahal ilmu sudah berkembang. Lalai, bayangkan Bapak Ibu sekalian, lalai dengan kegiatan-kegiatan keagamaan karena saking majunya teknologi saat sekarang ini. Lupa, tak tahu lagi. Orang puasa sekarang tak terasa. Terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak terasa puasa itu, Pak. Kalau yang di depannya handphone, betul nggak, Pak? Dari mulai pagi dia sampai malam main game. Rusak. Ini rusak. Dulu orang-orang tua kita melarang kita pakai motor karena takut kepala rusak, jatuh ke aspal. Sekarang anak tak perlu pakai motor tapi kepala rusak karena handphone, gadget dan lain sebagainya. Ini pesan bagi kita dengan peringatan nuzulul Quran, bahwa Al-Quran turun untuk memperbaiki akidah, meluruskan keyakinan, menjaga keimanan. Dulu Nabi tugasnya meluruskan keyakinan, Pak. Sekarang tugas Bapak Ibu menjaga dan mewariskan keyakinan itu kepada anak cucu keturunan kita. Makanya ada seorang doktor nama Syekh Abdullah Saleh Ulwad dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Beliau menempatkan posisi pertama pendidikan anak itu, kata beliau, dimulai dari mana? Tarbiyah imaniyah, adalah pendidikan keimanan. Karena kalau yang satu ini tak beres, kata beliau, berantakan yang lain-lainnya. Maka Bapak Ibu, kita sudah selamat, tapi perlu pikirkan bagaimana generasi setelah kita. Tugas Bapak menjaga, mewariskan kepada anak cucu keturunan kita. Jangan besok datang waktu penyesalanmu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sebadankan kedinginan. Sakaratul maut, ja'at sakaratul maut bil haq. Sakaratul maut datang, betul-betul datang menghampiri kita. Tapi gara-gara semasa hidup tidak pernah membentengi, mewariskan kepada anak cucu tentang iman, tentang agama. Oh, merana hidup sengsara dunia, melarat di akhirat. Kenapa? Saat sakaratul maut pun anak tak berani mendekat kepada kita. Itu bahaya sekali itu. Bapak dulu anak lahir kita azankan, Pak. Azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang baru punya anak, saking senangnya bukan azan, takbiran ya. Allahu Akbar, Allah. Suster di dalam tuh bingung, Pak belum lebaran lagi, Pak. Saking senangnya menimang anak pertama, nikmat dari Allah yang ditunggu-tunggu, buah hati belahan jiwa. Kita azankan seolah-olah memberikan isyarat kepada anak, hei nak, jelas kau dilahirkan dalam keadaan fitrah, yuladu alal fitrah, suci kau. Apa kesucian itu? Al-Islam wal iman. Kau dilahirkan dalam kondisi Islam, juga kau dilahirkan dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bapakmu sudah beriman. Ini kalimat yang aku dengarkan, kalimat thayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kalimat tauhid, la ilaha illallah
Seolah-olah nih ayah memberikan isyarat kepada anak. Dulu waktu kau lahir nak, nih bapakmu yang mengazankan, mengenalkan kepadamu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid. Pesan bapak sederhana. Besok kalau bapak emakmu sudah mulai tampak sakaratul maut, susah nafas. Sekarang ini banyak orang susah nafas sebab covid. Asal susah nafas, covid. Asal susah, padahal memang dari dulu dia punya penyakit susah nafas. Sekarang semua dituduh covid. Ya Pak ya, susah nafas covid, sakit kepala covid, kudis luka di sini pun covid. Macam-macam lah ya, dibuat takut kita 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah malam hari ini Ramadan ini begitu nikmat terasa karena kita sudah bisa beribadah kembali di rumah Allah secara leluasa, meskipun masih tetap mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah. Sakaratul maut lari dia. La ilaha illallah. Bersimbah darah dulu makmu ni melahirkanmu. Meregang nyawa pilihannya 2, hidup atau mati. Mati betul mik ni rupanya. Cek 1. Mati dia Pak. Cek 1. Hidup. Betul lah Bu. 9 bulan 10 hari. Begitu melahirkan, pilihannya cuma 2, hidup atau mati. Bersimbah darah, bercucur keringat, air mata dan darah. Lahir sebuah hati belahan jiwa. Apa yang diucapkan emak pertama kali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluar kau dengan selamat nak. Begitu dia lahir susah kita membesarkannya. Mau makan tak tahu, mau ibadah tak bisa. Begitu mau nyuap nasi anak, kemudian di pangkuan kita. Cik. Iya Bu ya. Itu yang Ibu rasakan punya anak kemarin kan? Ditendong-dendong, ditimang-timang sambil dinyanyikan anak raja, anak raja, anak raja. Padahal bukan anak raja. Saking sayang dan cintanya kepada buah hati, lupa semua kesedihan, kesulitan, kesusahan selama mengandung dan membesarkan. Cukup kau sulitkan emakmu 2 tahun 9 bulan 10 hari, dia menyusui sampai 2 tahun. Jangan kau tambah dengan kesulitan nanti ketika emak sudah tak ada lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu perlu jaga dan wariskan keimanan, tauhid, keyakinan kepada anak-anak kita. Karena kalau kita sudah tak ada ini, bagaimana orang setelah kita? Mal mayyitu fil qabri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang mayat itu nanti di dalam kubur, kata Nabi, illa kal gharikil mutaghawwith, melainkan seperti orang yang sedang mati tenggelam. Mayat itu Bu, nanti kalau sudah dikebumikan, dimasukkan ke liang lahat, ditinggal pergi oleh keluarga, oleh harta, oleh orang-orang yang mencintainya, maka dia seperti orang yang sedang tenggelam. Mereka sedang meminta bantuan, tolong, tolong. Itu orang yang sudah meninggal tuh begitu. Nabi bilang, cuma minta tolongnya kita nggak kedengaran. Ibu pernah dengar nggak orang mati minta tolong? Pernah? Mau dengar? Bapak pernah dengar orang mati minta tolong? Nggak pernah kan? Dan tidak mau dengar kan? Tapi Nabi sampaikan, orang kalau sudah dikebumikan tuh, kata Rasul, kal gharikil mutaghawwith, seperti orang yang sedang tenggelam minta bantuan. Apakah mereka minta pelampung? Tidak. Yang mereka butuhkan saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yantaziru da'watan, mereka sedang menunggu doa. Ini sedang menunggu doa. Dari siapa? Min abin wa ummin wa akhin wa sadiqin. Dia sedang nunggu doa dari mak bapaknya, dari kawan karib sahabat yang pernah ngaji sholat tarawih berjamaah di masjid ini. Dia sedang ingin meminta bantuan doa kepada anak cucu keturunannya.
Maka selama hidup, kalaulah kita didik anak dengan baik, kalaulah kita jalin hubungan silaturahim dengan orang dengan baik, maka inilah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Dia bacakan doa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Ada malam pertama, pergi maknya meninggal, pulang ke rumah, tetangga kiri kanan dipanggil. Nanti malam Bapak Ibu kita bacakan doa untuk mak saya, untuk bapak saya. Malam pertama kita kirimkan Fatihah, Al-Fatihah, dibacakan surah-surah pendek, Kulhu, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas. Dia kirimkan bacaan tahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dia sampaikan dalam doa, Allahumma ausil thawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, dan seterusnya. Hadiyatan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Ya Allah, kami kirimkan pahala bacaan tadi untuk mak bapak, nenek kakek kami di alam kubur sana. Tenang, bahagia. Itu kalau anak yang ditinggalkan soleh, agama bagus, keyakinannya mantap. Kalau yang ditinggalkan anak yang tidak mengerti agama, orang tua tambah tak peduli keyakinan dan keimanannya, ibu bapak masuk ke dalam kubur, anak kemanakan berebut harta warisan. Betul enggak Bu? Betul tidak? Belum sampai di kubur kadang kita sudah sibuk dia ngurus harta warisan. Kalau dapat suami yang saleh, dia akan datang, Pak Ustadz, Pak pengurus masjid, ini nampaknya masjid kita belum selesai. Tadi istri saya meninggal dunia, adalah harta yang dia kumpulkan semasa hidup bersama saya. Saya buka, ini jumlahnya sekian. Ini 10% dari harta warisan, mau saya hadiahkan untuk almarhumah istri saya tercinta. Dia berikan, Pak, ini saya wakafkan untuk Masjid Iqra yang kita cintai ini. Silahkan bangunkan. Ini sebagai hadiah untuk almarhumah Fulanah binti Fulan, istri saya. Ibu di dalam kubur tersenyum. Itu kalau suami soleh. Kalau yang tak soleh, habis harta kita. Enak Bu. Semasa hidup nabung emas, kalung, cincin, gelang, baju pengajian 5 setel kredit. Misal rumah dia bangun, mobil dia beli, kebun ada. Begitu meninggal, punya siapa? Punya istri baru. Maka saran saya, kalau ada ibu yang punya itu, jual sekarang, jual. Sebelum menyesal. Nah lah bercanda. Kalau yang di sini insya Allah suami soleh. Bapak beruntung kalau dapat istri soleha. Tak dapat istri soleha, habis binasa. Tak punya anak soleh-soleha, habis binasa. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kalau ibadah nih jangan ditanyalah. 5 waktu saya ke masjid, alhamdulillah. Puasa saya 30 hari selesai, bagus. Al-Quran saya 1 Ramadan minimal 1 kali hatam, mantap. Tapi pernah tak kita berpikir bagaimana kalau kita duluan menghadap Allah? Yang kita tinggalkan orang-orang yang tidak peduli dengan agama, keyakinannya rapuh, akidahnya rusak. Jangankan dia mau berkorban untuk kita yang sudah tiada, memperhatikan kita semasa hidup pun tak pernah, apalagi setelah kita meninggal dunia. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu. Poin pertama, Al-Quran menjadi tujuan pertamanya untuk memperbaiki akidah. Nabi mengajarkan itu, kita meneruskan kepada anak cucu keturunan kita. Jangan rusak anak. Apapun yang orang lakukan, jangan rubah keyakinan bagaimanapun tawaran dan godaannya. Tetap istiqamah, lurus. Sekali mengucapkan la ilaha illallah sampai mati kita pertahankan. Itu yang kita sebut di dalam zikir kita, Pak. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah
kalimat la ilaha illallah itulah. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita ingin mati, dengan itu pula kita ingin dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama. Poin kedua, tujuan diturunkan Al-Qur'an itu, kata beliau, ya, Al-Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyebutkan litahdzibil akhlaq, untuk memperindah, memperbaiki akhlak manusia. Pertama akidah, yang kedua akhlak. Memperbaiki akhlak. Dan itulah pesan Nabi. Aku diutus, kata Rasulullah, liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Untuk apa Pak? Menyempurnakan. Dulu di zaman jahiliyah, mohon maaf cakap, orang-orang sebelum mengenal Islam, di masa-masa terpuruk jahiliyah, digambarkan para wanita tidak berharga. Bahkan di Al-Quran disebutkan kalau perempuan-perempuan lahir ketika itu maka dibunuh hidup-hidup. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ini cerita di dalam Al-Quran. Orang-orang jahiliyah dulu tuh, kata Allah, kalau dia dikabarkan akan lahir perempuan dari rahim istrinya, maka saat itu wajahnya berubah, merah padam, tidak terima, marah. Kenapa? Yang lahir perempuan tiada berguna. Kalau laki-laki baru mantap karena bisa dibawa perang. Perempuan menyusahkan hidup. Jangan tersinggung, ini dulu. Sebelum Nabi SAW hadir, sebelum Al-Quran turun, begitu Nabi Muhammad lahir, hadir, diangkat menjadi Nabi, lihat bagaimana Rasulullah SAW memuliakan para wanita. Sahabat datang, tanya, ya Rasul, siapa orang yang harus aku berbakti kepadanya? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayah. 3 kali ibu disebut, 1 kali ayah disebut. Adil tidak Nabi? Tidak adil. Adil tak Nabi Bu? 3 ibu disebut, 1 suami disebut. Dalam konteks ayat ini tak ada, dalam hadis ini tak adil Nabi itu. Kenapa? Nabi memuliakan wanita daripada laki-laki. Ibu disebut 3, bapak disebut 1 bapak, 3 ibu. Ya, 1 bapak, 3 ibu. Itu cara mancingnya tuh Pak. Jadi udah direstui sama ibu tadi. 1 bapak, 3 ibu. Ibu 3 kali disebut. Bapak 1, ibu 3. Iya, 1 bapak, 3 ibu. Ibu-ibu marah, Ustadz nih katanya. Begitu Nabi menyebutkan, bukan adil Nabi di sini yang berlaku, tapi memuliakan Nabi terhadap kaum wanita. Tapi ibu jangan terlalu pede. Kalau dilihat hadis yang lain, kata Rasulullah, kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, maka kata Nabi, la amartul mar'ata li antas juda li zaujiha, maka saya akan suruh para istri itu sujud kepada suami. Hati-hati. Tadi ibu saya bela, sekarang bapak. Bahkan Nabi menyebutkan salah satu, kata Nabi, ada 3 golongan nanti, kata Rasulullah, la yakbalullahu lahum salatan, Allah tidak akan pernah menerima salat yang 3 golongan ini. Siapa satu di antaranya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha ghadban, istri yang bikin sakit hati suami. Hati-hati. Aleh Pak Ustadz, dalam hadis itu kan sholat aja yang tak diterima, yang lain diterima. Justru kata ulama, di hadis ini disebutkan sholat tidak diterima. Istri yang bikin sakit hati suami, itu maknanya kalau sholat saja amalan yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling besar tidak diterima, maka amalan kecil yang lain-lainnya tidak akan diterima. Hati-hati. Jadi kalau dikasih uang belanja tak cukup, jangan marah. Ya Bu ya. Ibu, betul tidak? Dikasih uang belanja dikit, jangan marah, doakan. Doa,
tapi di kuping suami doanya. Ya Allah, ini uang belanja sedikit kali ya Allah, gitu ya. Di kuping suami kenceng-kenceng bacanya, biar suaminya ngamuk dia, Bu ya. Ya, jangan marah. Ya Rabb, istri yang soleha. Maka kalau kita lihat akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan, kalau kita mau mengkaji masalah akhlak Nabi ya luas. Satu malam nuzulul Quran tak selesai, 30 malam Ramadan pun tak selesai. Kenapa? Aisyah ditanya, bagaimana ya Aisyah tentang akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Aisyah menjawab, kana khuluquhu khuluqal Quran. Nabi itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Subhanallah. Tapi paling tidak kita belajar akhlak Nabi. Salah satu diantaranya kesederhanaan hidup. Itu yang mulai hilang di zaman kita sekarang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi suatu ketika pernah tak punya apa-apa. Pagi-pagi mau sarapan, buka tudung kosong. Nabi tanya sama Aisyah, hal indana syai', kita punya apa hari ini istriku? Kata Aisyah, kita tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Wala tamar, walaupun sebongkah sebutir kurma. Walaupun sebutir kurma ya Rasulullah, tidak punya kita. Kata Nabi apa? Sudah, kalau begitu kata Rasulullah, saya puasa. Coba lihat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga begitu indah. Kalaulah kita para suami pagi-pagi buka tudung ke dapur tidak ada apa-apa, kira-kira kata-kata apa yang terlontar terhadap istri? Ibu jangan terlalu jujur. Apa kira-kira? Suami yang soleh dia tidak akan maki, tidak akan marahkan istrinya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak marah kepada istrinya. Ya sudah, kalau tak ada apa-apa, kata suaminya, saya makan di luar aja, kata suaminya ya. Tak ingat kita di rumah pula dia lagi ya. Akhlak Nabi, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kesederhanaan hidup beliau. Bukan beliau tidak punya apa-apa, beliau pernah punya apa-apa. Bahkan banyak harta yang beliau miliki. Saking beliau zuhud, tidak cinta terhadap dunia, yang ada tuh dibagi-bagi sama dia. Sekali lagi jangan tertipu dengan media. Bapak Ibu sekalian, tengok orang bagi, menampilkan kemewahan hidup. Nabi tidak pernah menampilkan kemewahan hidup. Bahkan hadis-hadis yang kita temui tentang Nabi, yang muncul adalah kesederhanaan di dalam hidupnya, walaupun punya. Nabi pernah sholat zuhur itu, Bu, mengimami sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, beliau biasanya duduk di masjid tenang berzikir langsung pulang. Sahabat heran, lihat Nabi kok langsung pulang. Tidak lama setelah itu Nabi datang lagi ke masjid. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau pulang tadi? Kata Nabi, saya baru ingat tadi selesai sholat ada sesuatu di rumah yang belum saya habiskan. Ada harta yang belum saya habiskan. Jadi saya pulang ke rumah, saya ambil itu, saya bagi-bagikan, kata Nabi. Sekarang sudah tidak ada, baru saya tenang. Tidak ada tenang. Coba kalau kita gimana itu, Bu? Sekarang sudah tidak ada, kata Nabi, karena sudah habis dibagi-bagikan, saya tenang. Ayo kembali kita zikir di masjid ini. Loh, hebat sekali Nabi ini. Kita ada aja gelisah, apalagi tak ada. Betul tidak, Pak? Bagaimana Nabi mengajarkan dunia cukup di genggaman tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Mad dunya fil akhirah, perbandingan dunia dengan akhirat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa mithla ma yaj'alullah, kecuali melainkan contoh seperti mana Allah menjadikan air ketika tangan dicelupkan ke dalam laut, kemudian kita tarik, fangzur bima yarji, maka lihat apa yang tersisa, kata Rasulullah. Tangan celupkan, setelah dicelupkan naikkan ke atas, keluarlah setetes. Itulah dunia. Kalau kau dapat hanya setetes, kalau kau tak dapat pun yang tak kau dapatkan hanya setetes. Sedangkan akhirat adalah lautan yang luas, yang tak bertepi, karena rahmat Allah yang begitu hebatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditawarkan Allah kepada Rasul? Allah menawarkan bukit dan gunung-gunung di kota Makkah ini
dijadikan emas untukmu ya Rasulullah, dijadikan emas untuk Nabi. Allah, kalau kita ada orang yang nawarkan begitu, kira-kira mau tidak? Ini saya jadikan apa yang ada di Pekanbaru ini emas untukmu. Mau tidak Pak? Mau. Tapi apa jawaban Nabi? Qala la ya Rabb. Kata Nabi, jangan ya Allah. Saya ingin, kata Rasulullah, asba'u yauman wa aju'u yauman. Saya ingin biarlah saya ini sehari saya kenyang, sehari saya lapar. Supaya apa ya Allah? Supaya ketika aku kenyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bisa bersyukur dan memuji Engkau ya Allah. Alhamdulillah. Dan ketika aku lapar, kata Nabi, aku bisa dengan rendah diri meminta dan mengingatmu ya Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan. Kita kalau bisa tiap hari kenyang, kalau bisa tiap hari cukup, kalau bisa tiap hari lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Kalau bisa tiap hari kita berlebih malah. Lihat bagaimana kehidupan sebahagian kita di bulan suci Ramadan. Padahal bulan ini melatih kita untuk menahan hawa nafsu. Dulu para ulama-ulama salaf ditanya tentang hikmah bulan suci Ramadan. Kenapa hikmah? Apa hikmahnya disyariatkan bulan puasa itu, wahai para ulama? Ulama-ulama terdahulu menjawab, apa kata mereka? Liyazuqal ghani ta'mal ja'i. Supaya orang-orang kaya merasakan bagaimana rasanya lapar. Liyazuqal ghani ta'mal ju'. Supaya orang-orang kaya merasakan bagaimana rasa lapar. Kemudian la yansal ja'i, mereka sehingga mereka tidak melupakan orang-orang yang kelaparan. Kita di Ramadan ini semuanya berlimpah. Buka puasa saya tadi agak terlambat, masya Allah, jalan Allahu Akbar Pekanbaru ini ramainya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Mau berbuka dan setelah berbuka macet, Panam macet, subhanallah, penuh ya. Kalau semasa puasa kita pagi tengok mau kolak-kolak dibeli, mau cendol-cendol dibeli, mau goreng-goreng beli, buah-buah beli, pecel lotek beli semua. Begitu buka puasa minum air seteguk, hilang haus dahaga, hilang lapar, dia pun tidur. Yang tadi dibeli tak jadi dimakan. Lemari-lemari kulkas es kita penuh untuk persiapan 1 minggu. Nabi tidak pernah merasa kenyang lebih daripada 3 hari. Yang seminggu di dalam kulkas ujung-ujungnya kita buang. Bagaimana sikap kita di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian? Padahal Nabi mengajarkan hidup dengan kesederhanaan. Itu akhlak seorang muslim. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan lakukan mubadzir, karena mubadzir berlebih-lebihan itu kawan dan sahabatnya syaitan. Ramadan melatih kita untuk hidup sederhana. Bagaimana kita merasakan orang-orang susah di sekeliling kita, supaya kita tak lupa dengan mereka. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang akhlak dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini. Bapak Ibu, sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya kira cukup karena sudah terlalu lama. Mudah-mudahan yang simpel ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya ulangi kesimpulannya. Al-Quran diturunkan punya tujuan. Salah satu tujuan diturunkan Al-Quran. Dari sekian banyak tujuan-tujuan diturunkannya, pertama untuk meluruskan dan menjaga keyakinan. Yang kedua poinnya untuk memperindah, memperbaiki akhlak manusia yang tadi jahiliyah menuju akhlak yang lebih mulia, yang biadab menjadi lebih beradab. Tugas kita sebagai orang tua menjaga keyakinan keluarga dengan mendidik anak. Pendidikan utama kepada anak adalah pendidikan iman. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat. Tentu banyak salah silap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.